Shalom adik-adik, selamat datang di WTC Kids Online. Pada ibadah kali ini akan ditemani oleh aku, Koko Sam. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami ingin beribadah, berkati kami agar ibadahnya berjalan dengan lancar. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Yeah. Come on. Let's go. I know I'm gonna make mistakes in this life I live, but you never leave me. You forgive. I won't always get it right. It's alright, 'cause no matter what I do, I'm always loved by you. In the morning time, I'm gonna sing. God, you make me smile when you're doing your thing. I'm thankful for the way you set me free and all of the ways that you love me. I know I'm gonna make mistakes in this life I live, but you never leave me. You forgive. I won't always get it right. It's alright, 'cause no matter what I do, no matter what, I'm always loved by you. In the morning time, I'm gonna sing. God, you make me smile when you're doing your thing. I'm thankful for the way you set me free and all of the ways that you love me. In the morning time, I'm gonna sing. God, you make me smile when you're doing your thing. I'm thankful for the way you set me free and all of the ways that you love me. Let's take 'em to the bridge. God, you're never giving up on me. God, your love is all I'll ever need. You're all that we need. In the morning time, I'm gonna sing. God, you make me smile when you're doing your thing. I'm thankful for the way you set me free and all of the ways that you love me. In the morning time, I'm gonna sing. God, you make me smile when you're doing your thing. I'm thankful for the way you set me free. Yes, we are. And all of the ways that you love me. I'm thankful for the way you set me free. And all of the ways that you love me. Sing it again. And all of the ways that you love Everything I can see, I believe God made everything, you and me. I believe God made awesome, He made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey, look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow! 1, 2, 3, everybody sing, wow!
Waktunya kita duduk, kita angkat tangan kita mau menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu Padaku. Tabur firman-Mu padaku, bimbing aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, bimbing aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kita ulangi ya lagunya dari awal ya. Supaya lebih sungguh-sungguh lagi, angkat tangannya. Kita katakan tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, bimbing aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ermin. Hari ini Kak Ermin mau ajak adik-adik untuk sedikit main tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa ini Kak? Wah, kalian pasti pengen tahu permainannya apa. Sedikit menguji kepintaran kalian, ketelitian kalian. Kakak punya beberapa benda. Benda-bendanya tidak terlihat kan? Nih kakak kasih tunjuk. Kakak punya, ini tempatnya. Kakak punya 2 obeng besi. Kakak punya tisu, jumlahnya 6. Banyak loh tisu, 6. Terus kakak punya kayu 6. Kayu ini untuk alas gelas. 6 ya adik-adik ya. 4, 6. Dan 1 botol. 1 gelas atau botol. Kira-kira nih adik-adik, main tebak-tebakannya, benda mana yang paling berat? Nah, apakah obeng, 2 obeng yang terbuat dari besi, ataukah tisu jumlahnya 6, atau botol atau gelas 1 buah, atau 6 kayu alas gelas. Kira-kira yang berat mana adik-adik? Sepertinya obeng yang dari besi adik-adik ya. Kalau dibanding dengan tisu yang enteng, kira-kira berat mana? Sepertinya berat ini adik-adik ya. Nggak tahu juga sih. Kalau 1 gelas botol, apakah lebih ringan dari 6 buah kayu alas gelas? Sebaiknya kita mau ukur semuanya. Nah, kita timbang ya. Kakak punya timbangan nih. Nah, karena tidak terlihat, kakak akan kasih tahu berapa sih botol atau gelas, 6 kayu, tisu, dan 2 obeng. Beratnya berapa ya kira-kira ya? Kita tes ya adik-adik ya. Obeng, 2 obeng. Beratnya ternyata 209 adik-adik.
209 gram. Kalau tisu, 6 tisu. Oh, 209 juga. Ternyata obeng yang cuma 2 dan tisu 6 beratnya sama. Nah, bagaimana dengan botol gelas 1 buah dan 6 kayu? Kita lihat ya. Oh, 209 juga adik-adik. Dan sama. Ternyata semua benda-benda Kak Ermin punya ukuran berat yang sama. 209. Tidak ada yang lebih ringan meskipun jumlahnya cuma 1, dan tidak ada yang lebih berat meskipun jumlahnya ada 6. Adik-adik, cerita hari ini kita akan berbicara tentang besar dan kecil, berat dan ringan. Apanya, Kak? Badannya? Kasihnya? Kesalahannya? Atau dosanya? Yuk adik-adik, Kak Ermin ajak kalian untuk mendengarkan dan melihat cerita hari ini. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar atau melihat satu perumpamaan Yesus yang akan membuat kita memahami betapa pentingnya pengampunan. Nah, Petrus adalah salah satu pengikut Yesus, dan suatu hari dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya seperti ini, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat salah kepadaku? Sampai 7 kali? Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Oh, lalu Yesus mengatakan satu perumpamaan bahwa hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Bawa dia masuk. Kamu berhutang kepadaku 10.000 talenta. Yang mulia, aku tidak bisa membayarnya. Jika kamu tidak bisa membayar hutangmu, kamu, keluargamu, dan semua yang kamu miliki harus dijual untuk membayar hutang-hutangmu. Yang mulia, kasihani aku, berikan aku kesempatan lagi. Baiklah, aku akan memberikan kamu kesempatan. Aku mengampunimu. Hutangmu 10.000 talenta aku hapuskan. Terima kasih banyak. Oh, raja mengampuni hamba tersebut, dan ketika hamba tersebut keluar, dia bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang kepadanya 100 keping perak. Wah, raja bisa mengampuni saya seperti itu. Kamu. Ya. Kamu berhutang kepadaku 100 keping perak. Ya, maafkan aku. Tolong berikan aku kesempatan. Tolong kasihani aku. Ya, tentu saja. Tidak. Tetapi dia menolak dan menyerahkan temannya tersebut ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang-hutangnya. Dan
Ketika raja mengetahui tentang hal ini, raja menyuruh memanggil hamba tersebut dan berkata kepadanya, Sekarang kamu harus membayar semua hutang-hutangmu. "Iya." Bawa dia keluar. Hamba dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, dia diampuni, tapi dia sendiri tidak mau mengampuni. Sama seperti kita, Tuhan sangat baik. Dia mengampuni kita, mengampuni setiap dosa-dosa kita. Jadi, kita juga harus mengampuni atau memaafkan orang lain ketika menyakiti perasaan kita. Jika tidak, kita akan terus memegang rasa sakit itu, rasa kekecewaan itu. Dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, lebih baik kamu melihat kebaikan yang Tuhan tunjukkan kepada kamu. Dan membayarnya kembali kepada orang-orang dalam kehidupanmu sehari-hari. Teman-teman, ketika ada yang menyakitimu, minta kepada Tuhan untuk menolongmu, mengampuni. Oke adik-adik, setelah kalian mendengar dan melihat cerita tadi, kira-kira apa sih yang kalian ingat? Kira-kira apa yang kalian pahami? Nah, kalian mau tahu siapa yang serius, siapa yang sungguh-sungguh mendengar dan melihat pasti tahu. Tentang apa adik-adik? Hutang. Iya. Dibebaskan. Iya. Kasih. Ada yang bicara tentang kasih. Kasih Kak. Iya. Mengampuni. Iya. Kak Emin dengar nih. Semuanya benar sekali adik-adik. Tentang mengampuni, tentang kasih, tentang belas kasihan, ya, tentang pembebasan, dan tentang hutang besar dan hutang kecil. Tadi yang seseorang yang punya hutang besar dibebaskan oleh raja. Gak usah bayar, ku bebaskan karena kamu gak mungkin bisa bayar. Seseorang tadi yang sudah dibebaskan hutangnya ketemu sama teman yang berhutang. Padahal hutangnya kecil adik-adik. Dia bilang, ayo bayar hutangmu sekarang. Ini orang sudah mendapatkan kebebasan, bukannya memberikan kebebasan kepada orang lain, tapi malah menyuruh bayar hutang, malah menekan orang. Kalian apakah setuju dengan orang yang tadi adik-adik? No. Orang tadi tidak mempunyai belas kasihan. Sudah dimerdekakan oleh si raja, sudah dibebaskan. Harusnya dia membebaskan juga seseorang yang berhutang padanya. Kalau dia anak Tuhan. Anak Tuhan harus seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih. Tuhan tidak melihat kita salahnya besar atau kecil. Tuhan sudah ampuni semuanya, sudah bebaskan semuanya. Kita sudah merdeka dari dosa. Hari ini, kemarin ya adik-adik ya, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia punya Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45. Itulah Hari Kemerdekaan kita. Nah, adik-adik, kapan hari merdekanya? Kapan adik-adik merdeka juga? Siapa yang tahu? Wow,
Kak Erwin dengar nih, saat terima Tuhan Yesus. Wah, keren sekali jawabannya. Betul banget. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Tuhan sudah menebus dosa kita di kayu salib. Kita sudah merdeka. Tidak ada penghukuman lagi. Tidak ada penghukuman lagi karena kita sudah dibebaskan oleh darah anak domba, oleh Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Kalau kita sudah mendapatkan pengampunan, kemerdekaan, belas kasihan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adik-adik? Ya, kita sebagai anak Tuhan harus juga bisa mengampuni, punya belas kasihan. Tidak boleh balas dendam, tidak boleh awas nanti ya. Nah, kata-kata itu tidak boleh. Dan kita juga harus punya belas kasihan. Kita sudah terima kasih Tuhan, kita juga harus bisa mengasihi orang lain. Ampunilah orang lain karena Tuhan telah mengampuni kita. Ingat adik-adik, firman Tuhan hari ini. Ampunilah orang lain karena Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkati. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Wow, Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Oleh karena itu, kita juga harus mengampuni orang lain. Sebelum kita berpisah, Koko mau mengingatkan agar kalian selalu mengikuti Kids Altar. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami telah belajar untuk mengampuni orang lain, karena Engkau telah mengampuni kita terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah berikut teman-teman. Tuhan Yesus berkati.